bahasa, semuanya mengalir menyesuaikan dari perkembangan anak itu. Pengalaman-pengalaman yang ada di dalam kehidupan anak mempengaruhi dari proses perkembangan bahasa. Ada yang secara sadar anak ini Arketipum 18. Ya, selamat berjumpa kembali di channel Arketipum 18. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan bahasa anak di sekolah dasar. Saya masih menggunakan buku referensi dari Kundaru dan Slamet tahun 2013 tentang teori dan aplikasi pembelajaran membaca dan menulis di sekolah dasar, yang tentunya sangat bermanfaat untuk kita ketika kita sedang menganalisis mengenai perkembangan bahasa anak. Ini salah satunya masuk di dalam keterampilan berbahasa. Ketika kita masuk ke dalam bahasa, tentunya di situ ada perkembangan-perkembangan yang ada di dalam diri anak ketika anak menguasai bahasa. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bahasa dan proses figuratif atau bahasa lambang. Ketika kita masuk ke figuratif, di situ tentunya ada lambang-lambang atau ungkapan yang disampaikan oleh anak ketika dia mendeskripsikan, menggambarkan, menggunakan imajinasinya, kemudian menggunakan pemikirannya terhadap sesuatu dengan sesuatu yang lain. Bagaimana anak ini di dalam prosesnya membandingkan, kemudian menjelaskan pemikirannya, menggunakan pemikiran-pemikiran yang tentunya jika kita maknai itu sudah luar biasa sekali, karena anak di sini sudah memiliki sisi imajinatif. Anak di sini sudah bisa mengungkapkan hal-hal yang tidak hanya menggunakan benda-benda saja, tetapi menggunakan khayalannya, menggunakan pemikirannya yang mendalam, menggunakan daya imajinasinya. Ini menjadi menarik ketika kita menganalisis dari perkembangan bahasa dan proses figuratif yang ada di dalam diri anak. Anak ini selalu berkembang di dalam bahasanya, dan salah satunya yang kita bahas pada pertemuan kali ini yakni mengenai bahasa dan proses figuratif. Di dalam bukunya Kundaru dan Slamet tahun 2013 tentang teori dan aplikasi pembelajaran membaca dan menulis di sekolah dasar, di sini dijelaskan bahwa di halaman 13, anak-anak usia sekolah juga mengembangkan bahasa figuratif yang memungkinkan penggunaan bahasa secara kreatif. Jadi kreasi di dalam penggunaan bahasa ini sudah semakin mahir anak. Anak sudah bisa mengolah perasaannya. Anak sudah bisa menyampaikan pemikirannya. Apakah bahasa-bahasa itu nantinya bisa dimaknai dengan tepat? Tentunya bisa. Ini seperti halnya ketika anak ingin menyampaikan perasaannya. Seperti inikah aku yang ditinggalkan terus-menerus oleh orang tua. Nah, aku ingin berteman dengan teman yang lain. Namun bagaimana mungkin aku sendiri di rumah. Nah, ini ada ungkapan-ungkapan mengenai kegalauan anak, mengenai perasaan anak. Ini dia menggunakan kata seperti bagai. Ini sudah benar-benar anak mencurahkan isi hatinya dengan tulus. Nah, ini perkataan-perkataan seperti inilah yang terkadang ketika menggunakan lambang-lambang, anak ini sebenarnya ada apa, ada masalah apa. Tentunya ini sudah perlu dikaji secara mendalam. Di sini dijelaskan bahwa bahasa figuratif menggunakan kata-kata secara imajinatif. Ini yang termasuk bahasa figuratif yaitu ungkapan, metafora, kiasan, dan peribahasa. Ini kita akan masuk satu persatu di dalam bahasa figuratif itu seperti apa, dan kita melihat nanti konteksnya di dalam kehidupan anak agar nantinya ketika Anda melakukan penelitian, kemudian mengetahui mengenai perkembangan anak, ini menjadi salah satu gambaran deskripsi mengenai keadaan anak itu sendiri.
Di sini dijelaskan di dalam bukunya Kundaru dan Selamat tahun 2013 bahwa ungkapan adalah pernyataan pendek yang telah digunakan bertahun-tahun dan tidak dapat dianalisis secara gramatikal. Ini ada kesepakatan antara pengguna bahasa saat itu, sehingga kita di sini mempergunakannya di dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya ungkapan-ungkapan ini merupakan ungkapan yang sudah sering digunakan di dalam kehidupan sehari-hari, ada di dalam kehidupan, dan anak nanti akan bertanya kenapa namanya seperti itu. Ini perlu dijelaskan secara detail kepada anak. Misalnya rumah makan, kenapa namanya rumah makan? Nah, ini. Kenapa tidak dengan nama yang lain? Nah, ini kita menjelaskan bahwa di situ merupakan rumah makan namanya karena di situ ada tempat untuk makan, tempat orang untuk menyantap hidangan, kemudian ada masakan-masakan yang disajikan tentunya. Kemudian kita di situ tentu masuk untuk menyantap hidangan yang ada, kemudian ada proses pembayarannya seperti apa. Ini dijelaskan secara detail kepada anak agar anak tahu maknanya mengenai rumah makan. Seperti halnya contoh yang lain, kamar mandi. Ada kamar tidur, kamar mandi, posisinya seperti apa. Nanti kita, tugas Anda sebagai orang tua, sebagai pendidik, nanti menjelaskan secara detail dari kata-kata tersebut. Makan hati. Makan hati itu seperti apa? Yang dimaksud makan hati ini dijelaskan. Ringan tangan, buah hati, memotong jalan, dan sebagainya. Ini contoh-contoh yang masuk ke dalam ungkapan yang sering digunakan di dalam kehidupan sehari-hari, dan kadang anak sudah mempergunakan kata-kata tersebut. Ini tingkat imajinatif siswa anak ini salah satunya dipengaruhi oleh pengalaman di dalam kehidupannya. Media-media yang digunakan untuk pembelajaran ini juga mempengaruhi di dalam perkembangan bahasa anak. Bahasa anak bisa berkembang salah satunya karena di situ ada bimbingan yang terus-menerus. Nah, ini perlu juga diberikan kepada anak agar nantinya anak ini mengetahui mengenai makna dari kata-kata tersebut seperti apa. Kemudian metafora. Nah, di sini metafora dan kiasan adalah bentuk ucapan yang membandingkan benda yang sebenarnya dengan hayalan. Jadi metafora dan kiasan adalah bentuk ucapan yang membandingkan bendanya ada yang sebenarnya dengan hayalan. Nah, ini anak sudah mencoba untuk berkreasi menggunakan kata-kata yang tentunya memiliki makna. Di sana sudah ada perasaan-perasaan yang muncul, emosi yang muncul, yang tentunya sangat membutuhkan kepekaan terhadap kita yang menyimak dari perkataan anak, dari tuturan anak tersebut. Dalam metafora perbandingan, nah ini dinyatakan secara implisit. Ini yang ada di dalam metafora perbandingan dinyatakan secara implisit. Misalnya suara membelah bumi. Sebaliknya kiasan adalah perbandingan secara eksplisit. Jadi memang sudah terlihat secara langsung. Biasanya dinyatakan dengan kata seperti atau bagaikan. Misalnya dua anak kembar itu bagaikan pinang dibelah dua. Ini kata-kata seperti ini secara implisit anak mendengar sesuatu yang terkadang belum diketahuinya. Namun karena dia menyimak dan dia mendengar, maka akan ada di situ pengetahuan baru. Nah, setelah pengetahuan baru,
maka anak akan menyampaikan ide gagasannya. Nah, ini berdasarkan apa yang sudah disimaknya. Hal-hal seperti ini jika kita tangkap mengenai metafora dan kiasan, tentunya membutuhkan waktu dan beberapa eksperimen. Bagaimana memunculkan metafora dan kiasan di dalam kehidupan anak itu sendiri. Ini beberapa media yang ada di dalam pembelajaran bisa digunakan di dalam kita memunculkan metafora dan kiasan ini, baik secara implisit maupun secara eksplisit. Ketika sudah implisit, memang di sini di dalamnya ada hal-hal yang memang belum diketahui anak secara lengkap, karena dia baru mengetahui ketika disediakan media-media pembelajaran itu. Ketika kita masuk ke eksplisit, sebenarnya semuanya sudah ada di dalam kehidupan dan anak sering mengalaminya. Ini tergantung dari pengalaman anak itu sendiri. Ketika pengalaman anak itu sendiri sudah lengkap, maka akan mempengaruhi juga daya imajinasinya dalam mengungkapkan ide dan gagasannya terkait dengan metafora dan kiasan. Nah, ini semakin banyak waktu yang kita sediakan untuk anak, tentunya anak semakin berkembang di dalam penguasaan bahasa. Keduanya dapat disajikan dengan media-media pembelajaran yang menarik, teka-teki, atau menyusun kata, atau yang lainnya, video pembelajaran. Ini. Kemudian permainan-permainan edukatif yang mendukung daya imajinasi siswa. Ini sangat menarik ketika kita sudah masuk ke bahasa dan proses figuratif anak itu sendiri seperti apa. Di sini dijelaskan menurut Kondaru dan Slamet tahun 2013 di halaman 14 bahwa sementara penggunaan metafora dan kiasan menurun, pemahaman meningkat. Anak usia sekolah 5 dan 7 tahun lebih suka menghubungkan dua istilah daripada menyamakannya. Ini. Lebih suka menghubungkan dua istilah daripada menyamakannya, itu anak usia 5 dan 7 tahun. Pemahamannya hanya secara fisik. Misalnya kepala dingin diartikan kepala bersuhu rendah, tidak panas. Ini. Anak memahami kata-kata tersebut sesuai dengan artinya. Kepala dingin itu yang seperti apa? Dia belum masuk secara lengkap mengenai pemahaman metafora dan kiasan ini, karena di sini prosesnya adalah kognitifnya, proses kognitif pemahaman katanya. Ini kadang ada yang semakin baik tadi di usia 1, kelas 1, kelas 2 di situ. Namun ketika terkadang di usia 5 tahun dan 7 tahun ini, kelas 1, kelas 2, taman kanak-kanak, ini prosesnya kadang bisa dimaknai secara kata artinya, kognitifnya. Kepala dingin seperti yang dikatakan tadi adalah kepala bersuhu rendah dan tidak panas. Nah, ini anak menjawab sesuai dengan makna arti kata tersebut, bukan ada kiasan yang ada di dalamnya. Nah, ini sudah mulai menurun karena yang dituju adalah kognitifnya di situ. Di sini dijelaskan sebaliknya pada usia 8 dan 9 tahun anak mulai dapat menghargai proses psikologis, sehingga pemahamannya tidak hanya secara fisik, namun masih sering terjadi kesalahan penafsiran metafora karena anak belum sepenuhnya memahami dimensi psikologis. Memang kadang anak ada yang sudah paham mengenai metafora dan kiasan itu, namun kadang ada yang belum. Nah, ini prosesnya kadang masih bercampur-campur mengenai penggunaan kata-kata yang termasuk di dalam metafora dan kiasan itu. Nah, ini tentunya sangat membutuhkan kepekaan dan bimbingan terus-menerus agar nantinya proses ini akan semakin baik ke depannya. Nah, di dalam bukunya Kondaru dan Slamet tahun 2013 di sini dijelaskan bahwa peribahasa adalah pernyataan pendek yang sudah dikenal,
yang berisi kebenaran yang diterima. Pikiran yang berguna atau nasihat. Nah, ini peribahasa adalah pernyataan pendek yang sudah dikenal yang berisi kebenaran yang diterima. Pikiran yang berguna atau nasihat. Misalnya, malu bertanya sesat di jalan. Ini menepuk air di dulang, terpecik muka sendiri. Anak usia mulai 8-9 tahun ini sudah mulai memahami peribahasa-peribahasa dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita bertemu mengenai kalimat peribahasa, lalu bertanya sesat di jalan, maka anak semakin aktif. Bagaimana anak itu semakin peka terhadap hal-hal yang ada di sekitarnya, kemudian dia dapat menyerap hal-hal yang ada di situ, kemudian mempraktikannya di dalam kehidupan. Anak sudah mulai paham di sini. Di sini dijelaskan, anak berusia 6, 7, dan 8 tahun menafsirkan bahasa secara literal. Menggunakan arti dasarnya itu apa? Dia menyesuaikan dengan arti dasarnya. Kata tersebut artinya apa? Perkembangan bahasa berlangsung terus-menerus sampai periode remaja atau adolescent ini. Periode remaja dan dewasa. Ketepatan pemahaman ungkapan dan peribahasa meningkat secara perlahan-lahan pada masa tersebut, dari kanak-kanak, remaja, dewasa. Nah, ini sangat bervariasi. Semuanya membutuhkan proses terus-menerus. Tapi di dalam proses pembelajaran kita mengenalkan hal-hal tersebut. Ada yang terjadi secara alami dan ada pula yang terjadi karena di sini proses bimbingan yang terus-menerus. Bahasa di dalam proses memahami mengenai figuratif ini yang sudah kita bahas, ada ungkapan, metafora, kiasan, dan peribahasa, semuanya mengalir menyesuaikan dari perkembangan anak itu. Pengalaman-pengalaman yang ada di dalam kehidupan anak mempengaruhi dari proses perkembangan bahasa. Ada yang secara sadar anak ini belajar, adapun ada juga yang secara tidak sadar anak ini memanfaatkan media-media pembelajaran untuk mengungkapkan perasaan-perasaan yang dimilikinya. Itu gambaran dari saya mengenai bahasa dan proses figuratif yang saya rujuk dari bukunya Kundaru dan Slamet tahun 2013 tentang teori dan aplikasi pembelajaran membaca dan menulis di sekolah dasar yang saya gunakan untuk referensi pada pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk Anda dan Anda dapat memperoleh pencerahan di dalamnya. Sampai berjumpa di channel Arketipum 18 selanjutnya. Salam budaya. Arketipum 18.